Halo siswa hebat, kita kembali lagi bertemu pada mata pelajaran fisika. Kali ini kita akan belajar tentang angka penting dan notasi ilmiah. Baik, kita sebelum masuk ke materi, kita harus tahu dulu tujuan dari pembelajaran ini, tujuan dari materi yang akan saya sampaikan, itu apa dulu. Yang pertama, tujuannya adalah dapat melakukan pengolahan data hasil pengukuran dengan menggunakan aturan angka penting. Kemudian yang kedua, menuliskan hasil pengukuran dengan menggunakan aturan penulisan notasi ilmiah. Setelah kita tahu tujuan, maka kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang angka penting. Apakah itu angka penting? Angka penting adalah hasil pengukuran, ya. Jadi berapapun hasil pengukuran yang kalian dapatkan itu adalah angka penting. Jadi ada angka hasil pengukuran dan angka hasil perhitungan. Kalau hitung dihitung 1, 2, 3, 4, tapi kalau pengukuran itu menggunakan dengan alat ukur. Nah, angka penting di sini adalah angka hasil pengukuran, terdiri dari angka pasti dan angka taksiran. Angka pasti di sini adalah hasil dari skala alat ukur, sedangkan angka taksiran merupakan satuan dari skala yang paling kecil sebuah alat ukur. Ada 6 aturan angka penting yang harus kalian ketahui. Yang pertama, angka bukan nol adalah angka penting. Jadi di sini ada contoh 1,23, ini ada 3 angka penting, 1, 2, 3. Kemudian, aturan yang kedua, angka nol yang terletak di antara angka bukan nol adalah angka penting. Di sini ada 00 diapit oleh angka 1 dan 3. Ini merupakan angka penting. Berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4 angka penting. Aturan yang ketiga, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 merupakan angka tak penting. Contoh di sini ada 200. 00, ini angka 0 ini ada 2. Ini ada di belakang angka bukan 0. Ini tidak termasuk angka penting, nolnya ini. Jadi, hanya ada satu angka penting, yaitu angka 2. Aturan yang keempat adalah angka 0 yang terletak di belakang tanda desimal. Tanda desimal di sini yang dimaksud adalah tanda koma, itu merupakan angka penting. Seperti di sini 2,10. Nah, 0 di sini termasuk angka penting karena sesuai dengan aturan dia ada di belakang tanda koma. Jadi 2,10 itu ada 1, 2, 3, ada 3 angka penting. Aturan yang kelima, angka 0 yang berada di sebelah kiri tanda desimal merupakan angka tak penting. Nah, ini berarti ada 2 angka penting. Kemudian yang keenam, angka 0 yang diberi garis bawah merupakan angka penting. Contoh, ini ada garis bawah pas di angka ini. Maka angka pentingnya adalah 1, 2, 3. Ada 3 angka penting. Ini tentang aturan angka penting. Sekarang kita berlatih dulu. Nah, ada 4 bilangan yang harus kita cari ada berapa angka penting. Jadi angka 0 berada di sebelah kiri, angka bukan 0 itu bukan angka penting ya. Ini 1, 2, 3, 4 bukan angka penting. Jadi yang angka penting hanya angka 2 dan 1. Kemudian yang B ada 120,01. Ini angka 0 berada di antara angka bukan 0 termasuk angka penting. Jadi angka pentingnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. 5 angka penting. Kemudian yang C, 13,00 sesuai aturan jika 0 berada di belakang tanda desimal itu merupakan angka penting. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4. 4 angka penting. Dan yang D ada angka 10. Sesuai dengan aturan, angka 0 di belakang angka bukan 0 itu bukan angka penting. Jadi ini hanya ada 1 angka penting. Kita lanjut ke operasi hitung angka penting. Ini akan selalu kalian pakai saat kalian mengoperasikan matematis atau perhitungan. Seperti
pembulatan. Kita ingat, pembulatan yang pertama aturannya adalah angka yang lebih dari 5 dibulatkan ke atas. Nah, sebagai contoh 354,79. Ini 9 sudah saya beri tanda merah. Ini lebih besar dari angka 5. Sehingga dia akan memberikan nilai tambah 1 kepada angka 7. Nah, itu namanya dinaikkan atau dibulatkan ke atas. Jadi menambah nilai 1 untuk angka di sebelah kirinya jika dia lebih dari 5. Akhirnya akan menjadi tadi 7 tambah 1 jadi 8. Akan dibulatkan menjadi 354,8. Ini namanya aturan pembulatan. Kemudian aturan pembulatan yang berikutnya adalah jika angka yang kurang dari 5 itu akan dihilangkan. Contoh, 552,64. Nah, kita akan membulatkan ke satu angka taksiran. Nah, 4 ini sudah diberi tanda merah, kurang dari 5, maka dia hilangkan. Sehingga yang tertinggal hanya 552,6. Kemudian, aturan yang berikutnya, jika angka taksiran tepat angka 5 dan angka sebelumnya adalah angka ganjil. Maksudnya seperti ini. Ini ada 771,35. Nah, ini kan 5. Ini kan kita bingung ini mau dibuatkan ke atas atau ke bawah. Soalnya dia pas angka 5. Maka kita lihat di sebelah kirinya. Oh, sebelah kirinya angka 3. Angka 3 itu angka ganjil. Maka 5-nya nanti menambah 1 ke angka 3. Jadi dibulatkan ke atas. Jika di sebelah kirinya tadi angka ganjil. Sehingga menjadi 771,4. Nah, bagaimana jika angka sebelah kirinya angka genap? Jika angka taksiran tepat angka 5 dan angka sebelumnya genap, maka akan dihilangkan. Seperti contoh, 445,45. Ini angka 5. Nah, seperti tadi ya, mau dibulatkan kemana ini? Kita lihat sebelah kirinya. Oh, angka genap. Maka 5 ini dihilangkan. Menjadi 445,4. Itu tentang operasi pembulatan dulu. Sekarang kita lanjut ke penjumlahan dan pengurangan. Nah, hasil dari penjumlahan dan pengurangan hanya boleh memiliki satu angka taksiran atau satu angka tak pasti. Contoh, ini 115,7 ditambah 12,31 ditambah 0,813. Nah, kita jumlahkan hasil aslinya ini. 128,823. Terus bagaimana ini kita akan membulatkannya? Nah, kita tadi syaratnya hanya boleh memiliki satu angka taksiran. Ini tadi kan angka pastinya ya. Nah, 128. Angka taksiran itu di belakang koma. Nah, kita lihat angka 3. Ini kecil, hilang. Lebih kecil dari 5 kan, kurang dari 5, hilang. Angka 2 juga lebih kecil dari 5, hilang. Maka yang tersisa adalah 128,8. Hanya mengandung satu angka taksiran yaitu 8. Baik, saya kira cukup paham ya untuk penjumlahan. Bagaimana dengan pengurangan? Sama, hanya kita kurangkan saja dan hasilnya nanti kita bulatkan menjadi satu angka di belakang koma atau satu angka taksiran. Sekarang kita lanjut perkalian dan pembagian. Hasil akhir dari perkalian atau pembagian harus memiliki jumlah angka penting paling sedikit yang digunakan dalam perkalian atau pembagian tersebut. Bagaimana maksudnya? Kita lihat pada contoh. 0,257 dikali 0,3. Kita tulis hasilnya dulu, 0,1581. Nah, apa yang dimaksud di sini? Kita lihat.
0,527 ini ada 3 angka penting, yaitu angka 5, 2, dan 7. 0,3 ini ada 1 angka penting, 3. Karena yang di sebelah kiri bukan angka penting ya. Nah, terus yang harus kita lakukan apa? Jadi di sini ada 3 angka penting dan 1 angka penting. Maka hasil perkaliannya harus kita arahkan menjadi 1 angka penting. Karena yang paling sedikit di sini 1 angka penting. Nah, berarti dari 0,1581 kita arahkan menjadi 1 angka penting. Bagaimana? Kita bulatkan. Maka mengapa? Dasar yang paling penting adalah tadi, pembulatan. Ini angka 1, dia kurang dari 5, kita hilangkan. Angka 8, ini lebih dari angka 5, maka kita bisa menambahkan ke angka 5. Jadi nanti hasilnya 0,16 ya. Nah, 0,16 ini belum sampai ke 1 angka penting. Nah, maka kita bulatkan lagi menjadi 6-nya, kita bulatkan lagi ke atas jadi 0,2. Nah, 0,2 ini merupakan 1 angka penting. Jadi hasilnya kita bulatkan menjadi 0,2. Ya. Jadi tetap menggunakan aturan pembulatan untuk sesuai dengan syarat dari operasi hitungan tadi. Jadi minta 1 angka penting, maka dibulatkan menjadi 1 angka penting. Begitu. Karena bagaimana dengan pembagian? Sama. Jadi kita hanya membagikan, kemudian kita lihat yang terlibat di dalam bilangan itu yang paling kecil berapa AP, maka hasilnya kita bulatkan sesuai dengan angka penting yang paling sedikit. Baik, sekarang kita lanjutkan ke notasi ilmiah. Apa itu notasi ilmiah? Notasi ilmiah merupakan cara penulisan sebuah angka, boleh angka pengukuran atau perhitungan. Jika angka itu terlalu kecil itu maksudnya 0,0000 itu terlalu kecil, sampai kita tidak bisa tulis dalam bentuk desimal, terlalu panjang. Atau angkanya terlalu besar, misalkan 9,00000nya terlalu panjang, sampai bentuk desimalnya terlalu panjang, maka itu harus kita tulis dalam bentuk notasi ilmiah. Bagaimana aturan penulisannya? Nah, ini ada A kali 10 pangkat N. A adalah bilangan asli dan N itu disebut eksponen atau orde. Baik, kita lihat bagaimana cara untuk membuat notasi ilmiah. Nah, kecepatan rambat cahaya di ruang vakum adalah ini 300,000,000 meter per sekon. 300 juta meter per sekon. Nah, bagaimana tulisan dalam notasi ilmiah? Tadi bilangan aslinya 3. Ini 3-nya kita tulis 3. Nah, nolnya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Jadi membacanya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ini akan lebih ilmiah dibanding jika kita menulis dengan tanda nol yang terlalu panjang. Contoh yang kedua. Nah, di sini kita menuliskan notasi ilmiah itu dengan angkanya tidak 8765 itu tidak, tapi pakainya A, jadi 8,765. Nah, kalau kita nulisnya 8,765, maka kita dengan mudah hitung saja nol yang ada di sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Tapi karena dia ada di sebelah kiri, maka kasih tanda negatif. Negatif 5. Ya, jadi 8, angka yang ini tinggal dikasih koma, mengikut semua ini 765-nya, tinggal kita hitung nolnya. Kemudian yang B. Ini ada tertulis panjang sekali, harus kita buat jadi notasi ilmiah biar tidak terlalu panjang. Caranya 1, kita ambil 1, nah 1,2 berarti dihitung dari mana pangkatnya? Ya dari 2-nya ini. Setelah kalian memberi tanda koma,
berarti kita hitung pangkatnya dari 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pangkat 10. Kenapa positif? Karena berada di kanan. Nah, begitulah cara penulisan notasi ilmiah. Kalian harus belajar menulis notasi ilmiah, tidak lagi menggunakan angka yang panjang atau tanda desimal yang panjang. Sekarang kita lihat ke latihan soal. Ya, dengan menggunakan aturan angka penting, hitung hasil operasi bilangan berikut ini. Coba kita lihat, kita cek. Ini ada berapa angka penting? 1, 2, 3, 4. 4 AP. Ini ada 1, 2, 3. Ada 3 AP. Maka nanti hasil dari perkalian itu harus kita arahkan, kita bulatkan menjadi 3 AP. Karena yang paling sedikit adalah 3 AP. Ini 4 AP, 3 AP. Paling sedikit kan 3 AP. Maka hasil pengukurannya harus kita arahkan ke 3 angka penting. Baik, hasilnya berapa? Nah, ini hasil panjangnya kita tulis dulu. Nah, ini kan bisa dibulat-bulatkan, ini angkanya besar, berarti dibulatkan ke 8. Ini besar juga ke 7. Ini besar juga ke 0, ini 10. Nah, 1 ini dibulatkan ke 7. Jadi 7,00. 7,00 ini 3 angka penting, 1, 2, 3. Kita lanjut ke latihan soal yang kedua. Diketahui panjang sisi persegi panjang adalah 12 meter dan 5,55 meter. Tentukan keliling dan luas persegi panjang. Keliling tadi rumusnya berarti pakai aturan penjumlahan. Lihat. Nah, ini ya. Tadi kita lihat ke sini. Ini 35,10. Kemudian, kenapa kok ini dibulatkan menjadi 2 angka penting? Karena di sini yang terlibat yang paling sedikit 2 AP. Angka 2 ini konstanta, jadi tidak kita ikutkan. Kita fokusnya ke angka 12 dan angka 5,55. Ya, kita berarti di sini menggunakan aturan yang paling sedikit ini kita bulatkan. Jadi 35. Kemudian yang luas persegi panjang 12 dikali 5,55. Ini 2 AP, ini 3 AP. Harus diarahkan menjadi 2 AP. Nah, hasil 66,60. Nolnya hilang. Kemudian ini dibulatkan ke atas jadi 67. Demikian yang bisa kita sampaikan untuk angka penting dan notasi ilmiah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Akan kita lanjutkan ke materi berikutnya.